Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhwati fillah, akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat, taufik, hidayah dan inayah yang sudah diberikan kepada kita semua, sehingga kita menjadi hamba yang terjaga, terlindungi, sekaligus bisa tetap istiqomah untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan kepada para sahabatnya dan kepada para pengikutnya. Insyaallah pada pagi ini kita akan membahas tentang masalah kedermawanan. Jadilah hamba yang dermawan. Dan salah satu ciri khas orang mukmin yang sejati itu adalah dermawan. Ini ciri khas ya. Orang mukmin, orang beriman itu adalah dengan kedermawanannya. Oleh karenanya as-sadaqatu burhanun. Sedekah, kedermawanan itu sebagai bukti keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dan disahihkan Syekh Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami', beliau mengatakan innallaha karimun yuhibbul kurama'a jawadun yuhibbul jawada yuhibbu ma'aliyal akhlaqi wa yakrahu safsafaha. Innallaha karimun, sesungguhnya Allah itu zat yang mulia, zat yang maha pemberi karunia, itu karim. Jadi kalau ada orang namanya Karim, Abdul Karim, berarti hamba yang mulia atau hamba yang pemurah, yang suka memberikan sesuatu.
mencintai orang-orang yang suka memberi. Dan Allah juga Jawadun, Maha dermawan. Yuhibbul jawadah, mencintai orang-orang yang dermawan pula. Yuhibbu ma'aliyal akhlak, mencintai akhlak yang mulia, akhlak yang luhur, akhlak yang tinggi ya. Wa yakrahu safsafaha, dan membenci akhlak yang buruk. Hadisnya disahihkan Syekh Albani rahimahullah. Ini yang nanti kita akan bahas tentang masalah kedermawanan. Hasul Islam ala tahalli bi sifatit thayyibah wal jamilah. Disebutkan di awal bahwasannya Allah itu adalah zat yang karim, zat yang mulia. Karim itu salah satu nama dari nama-nama Allah, dari Asmaul Husna, yang mencakup sifat memberi, dermawan, pemurah. Yuhibbul kurama, maknanya Allah itu mencintai hambanya yang memuliakan orang lain pula dari hamba-hamba yang lain. Allah itu pemurah, mencintai hamba yang pemurah. Allah itu mulia, mencintai hamba-hamba yang memuliakan orang lain. Salah satu contohnya yang memuliakan tamu, memuliakan teman, bersaudara. Itu adalah perbuatan hamba yang mereka memuliakan hamba yang lain. Dan Allah sangat cinta sekali terhadap orang-orang seperti itu. Makanya selalu dikaitkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu atau falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya atau memuliakan tetangganya. Perhatikan di situ kata memuliakan. Bentuk dari keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir dilihat dari bagaimana kamu amalah dia kepada tetangga dan juga tamunya. Kalau dia memuliakan, ingat ya, memuliakan itu betul-betul memperhatikan tamunya. Suguhannya istimewa. Ini kalau sudah dikategorikan sebagai tamu, makan minumnya itu kalau hari pertama harus spesial. Bukan sekedar martabak tok, tapi yang spesial. Telurnya harus double. Nggak boleh cuma sekedar dikasih bakso, tahu tek, no, itu bukan memuliakan. Itu hanya sekedar memberi, bukan menjamu yang namanya ikram. Awas, jangan salah penafsiran. Yang dimaksud di hadis ini, Allah itu mencintai orang yang memuliakan orang lain, memuliakan tamu, memuliakan tetangga. Itu dengan cara apa dilihat orang memuliakan? Bukan ala kadarnya. Selalu memberikan yang terbaik, bukan kok bekas-bekas toh dikasih, kalau mereka sudah nggak mau baru diberikan kepada orang lain. No, enggak seperti itu. Memuliakan tamu itu kalau hari pertama ini wajib ini ya, dari segi menu makanan dan minuman harus berbeda. Gitu loh ya. Jangan kasih makan sego lento, sego menjeng. Nah, minimal ditawari dulu. Jenengan kersa napa? Teng mriki kathah pilihane menune. Teng perumahan iki wonten sate gule, kambing guling, wonten ikan bakar Cianjur, Ciamis dan Cibubur, dan ada menu-menu spesial lainnya. Harus kasih menu spesial. Jangan menu-menu yang biasa. Di sini ada mie ayam, bakso, tahu tek, sama kreco. Misalkan ya. Ini menu biasa. Carikan menu yang istimewa. Ini hari pertama loh ya. Itu dinamakan memuliakan. Kalau sekedar memberikan minuman air putih, memberikan roti, biskuit,
Yaitu ala kadarnya Mas Ian. Belum termasuk memuliakan. Ada tetangga, ada tamu, tergantung. Ini maksudnya yang dicintai oleh Allah. Allah itu zat yang maha pemurah, mencintai orang-orang yang bermurah hati kepada orang lain. Jadi bahkan dalam memberi pun memberi yang terbaik. Bukan ala kadarnya. Baru hari kedua, ketiga itu sudah bebas. Jadi kalau hari pertama menunya harus menu sunnah. Jangan menu wajib. Kalau menu wajib itu kan tempe, tahu, itu menu wajib. Menu sunnah, daging kambing, daging sapi, sate itu menu sunnah. Kalau orang makannya yang wajib-wajib ya itu aja. Ada kadang ceplok telur, bagus itu sudah. Kerupuk, kasih yang sunnah loh ya. Demikian pula, innallaha jawadun. Allah itu zat yang maha dermawan. Maka yuhibbul jawada, mencintai orang-orang yang dermawan pula. Mencintai orang yang berbudi pekerti yang luhur, serta membenci hal yang buruk, akhlak yang buruk. Mic-nya bermasalah? Enggak, oke. Wa min alamatil karom, termasuk tanda-tanda orang yang pemurah itu adalah badlun nada wa kaful ada bisa satu wajah. Badlun nada itu suka memberi, bisa satu wajah dengan ini apa memberikan wajah yang sumringah, menampakkan wajah yang sumringah, yang cerah dan ceria. Walayyinul qaul, kata-katanya lembut, tidak kasar. Wasi'atus sadri, orangnya lapang dada. Wa ta'khirul uqubah, mengakhirkan dalam membalas perlakuan orang lain ketika dijahati. Jadi kalau ada misalkan perbuatan dari orang lain yang tidak mengenakkan hatinya, dia tidak langsung sumbu pendek, nggak langsung marah, nggak langsung emosi, tapi sumbunya sumbu panjang sekali, nggak cepet marah gitu loh ya. Ada orang ngomongnya agak kasar sikit gitu, dia malah ntar mungkin dia pengennya bergurau tapi nggak tahu bahasanya, dikasih udzur terus, ini namanya sumbu panjang. Itu ciri-ciri orang mulia, orang pemurah. Gak langsung menegur atau langsung menyikapi perbuatan atau kesalahan orang lain. Wasi'atus sadr, orangnya lapang dada, bukan sempit dada, gak mudah tersinggung, tidak mudah terbawa perasaan, tapi semuanya dianggap enjoy. Itu namanya kuroma. Ini Allah mencintai hamba yang seperti itu. Suka membantu, suka memberi, hatinya lapang dan tidak tergesa-gesa. Jadi innallaha karimun yuhibbul kurama. Kemudian Allah mensifati dengan dirinya jawadun, artinya kathirul jud, banyak kedermawanannya itu luar biasa. Wal ata' li ibadihi, dan memberi kepada hamba-hambanya. Maka Allah juga mencintai kepada orang yang suka memberi kepada orang lain. Orangnya gampangan. Orang dermawan itu gampangan. Gampangan itu nggak berpikir panjang gitu loh ya. Kalau ada orang minta bantuan, datang ke rumahnya, nggak mikir sing dawa, harus rundingan dulu sama keluarga. Pak, gimana orang ini kok kelihatannya butuh bantuan? Dia minta apa ya, pinjem uang. Berapa? 500.000. Kira-kira dikasih apa enggak Pak ya? Rundingan dulu nih sama keluarga, sama anak, sama suami. Rapat sidang paripurna untuk orang yang mau pinjam ke kita. Gimana ini Pak? Wah.
ini belum termasuk orang yang jawad. Orang jawadun niku artinya gampangan pol, nggak punya pikiran sing negatif macam-macam. Kalau orang itu banyak berpikir, biasanya banyak menimbang. Dan ketika orang banyak menimbang, akhirnya nggak jadi ngasih bantuan. Soalnya pertimbangannya kedawan. Sedangkan orang Jawadun dan Kuroma itu orang yang cepat dalam memberikan bantuan. Makanya Rasulullah itu diibaratkan jawadnya, dermawannya itu seperti angin yang berembus. Maksudnya nopo, gak kakean mikir, gak kakean pertimbangan, gak kebanyakan ini, gak kebanyakan itu. Orang datang minta apa langsung dikasih. Nek jenengan mikir-mikir dhisik biasai wurung. Setelah pemain rapat sidang paripurna. Masukan dari anaknya begini-begini, dari suaminya begini, dari pembantunya begini. Oke, kalau begitu kami putuskan gak jadi ngasih bantuan. Rapate sak jam setengah. Sing ngenteni ameng-amengen. Kok rumah lo ya ngomong gak ngono, aku tak mulai langsung golek utangan liyane. Ngono sampean. Sing utang ngenteni suwe, wis gak dikei panganan, gak dikei ngombe, gremeng metu. Wis gak dikei ngombe, gak dikei selangan, suwe pisan. Coba lah suket awal, wis gak ada. Aku wis gak jagakno to. Lah yang utang yang gremeng. Gak dikei wis diterima. Tapi ingat, ini ciri-ciri orang dermawan itu nggak banyak pikiran. Jadi niatnya cuma gini tok. Kalau orang ini nipu, ya wis tak serahkan urusannya kepada Allah. Yang penting niatku membantu keluarganya, meringankan beban mereka. Itu gampangan. Nah, tapi ya lagi-lagi ya kalau kita hidup di negeri kita tercinta Indonesia, kalau melihat sosok orang gampangan, itu biasanya digawe langganan. Member. Wis di member. Ngono iku lho, yang kadang-kadang ngasih informasi kepada teman-temannya. Dia sudah pernah dikasih gitu ya. Ngasih tahu sama teman-temannya. Aku loh, kemarin cari pinjaman gak ada. Oh, aku punya kenalan. Wis wonge gak isowan, mesti dikei kowe. Nang ndi? Wis nang Opak Royal. Wis sampe ngarep dhewe ngono lah. Lho, sida ngono. Terus ae ngono. Mari ngaji ya dikon dermawan, akhirnya mari oleh kajian dermawan kok yo akeh sing teko nang omah. Ditolak sawane ngajine gak mlebu nang pikiran nang ati. Diterima kok yo gelangganan kabeh, bingung kan? Nah, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh enggak pernah mikir panjang. Wis pokoke niate krana Allah Subhanahu wa taala pasti dibales kok. Pasti. Entah orang itu nipu, entah orang itu cuma sekedar sebagai fashion. Kalau kita sudah tahu, oh fashion berarti datang lagi, nggak akan kukasih dan nanti pasti akan mendapatkan balasan sendiri. Aman sudah, nggak usah mikir macam-macam. Kalau kita kebanyakan mikir, biasanya gelo. Sudah ngasih uang 500.000, kemudian dikasih tahu temennya, lo kok sampean gak takon-takon aku dhisik. Iku fashionnya panjene utang iku. Iki karena gelo. Bagi sampean, bagi jenengan kalau sudah mendapatkan informasi seperti itu, ya wis lah rezekine wisan. Iku takdire teko Allah. Ngono ae cukup. Cek gak gelo-gelo nemen. Biar tidak menyesal. Biarkan 500 biarkan. Tapi kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Tapi kalau kita menggerutu, nggak ikhlas, sudah kehilangan 500.000 plus nggak dapat pahala. Milih mana? Kalau 500.000 hilang, ya biarkan, akan diganti oleh Allah. Caranya ngoten. Kalau kita mau latihan jadi orang dermawan, apalagi sudah ngaji, pasti akan didatangkan masalah-masalah seperti ini. Ya, jenengan bisa lihat gelagatnya dulu lah. Tipe-tipenya seperti apa sih orang ini? Kalau memang meyakinkan, memang benar-benar butuh, kasih. Gak usah mikir yang lainnya sudah. Gak usah gimana nanti kalau aku dibohongi, ditipu. Gak usah dipikir. Itu namanya orang gampangan dan lapang dada.
Dan Allah membenci orang yang memiliki akhlak yang jelek, akhlak yang rendah. Maka di dalam hadis yang barusan kita baca ini adanya penetapan sifat mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita ambil kesimpulannya bahwa penetapan sifat mahabbah bagi Allah dan menjelaskan sebab-sebab Allah mencintai kepada hambanya. Salah satunya apa? Dermawan. Untuk mendapatkan cintanya Allah itu susah dan sulit, nggak gampang. Banyak orang mengaku cinta kepada Allah, tapi belum tentu Allah itu cinta kepada hamba tersebut. Sekedar pengakuan. Tapi kalau orang itu memiliki dan berhias dengan sifat dermawan, otomatis Allah akan mencintai hamba tadi. Dermawan. Sekarang kita sebutkan aqwalnya ulama tentang definisi dermawan itu apa. Kak Bro. Antara jud dan karim. Karom. Tadi kan kuroma dari kata karom. Kan ada dua, innallaha karimun, jawadun. Perbedaannya apa antara karim dan jawad? Kalau jawad alias derma itu artinya adalah memberi tanpa ada ganti dan tanpa ada tendensi apapun. Itu jenenge dermawan. Ingat lo ya, memberi tanpa ada tendensi. Kalau orang ngasih tapi masih ada tendensinya, ada sesuatu hal yang ingin dia raih, itu bukan dermawan. Karena sudah menjadi acara 5 tahunan, orang itu jadi dermawan dadaan ketika mencalonkan jadi pejabat. Itu dermawannya luar biasa. Masjid dikirim karpet, dikirim botol, dikirim pasir, lah ngoten to. Orang miskin dikasih sembako, semua orang tiap kepala keluarga dikasih uang 100.000, 50.000, nggak pandang bulu. Acara 5 tahunan sekali pilihan lurah, lho ngene tetep wong-wong ya sik ya seneng gitu loh. 5 tahun pisan 50.000 100.000 gitu loh. Nah, padahal iki bukan termasuk orang dermawan. Karena apa? Masih ada tendensi. Ada udang di balik rempeyek lah gitu toh. Nah, yes dipangan wae. Enak itu. Makanya biar tahu dulu definisi orang dermawan itu ketika memberi tidak ada tendensi. Kalau ada orang memberi kok masih mengharapkan sesuatu, mengharapkan timbal balik dan balasan, itu dermawan asli itu. Apalagi ketika dulunya sudah pernah ngasih. Lalu di tengah perjalanan ada perselisihan, ada pertengkaran dan percekcokan. Podo undat-undate, saling mengungkit. Iku menunjukkan podo gak dermawani, podo melekine, podo bakhile. Kalau orang dermawan gak mungkin undat-undat dan ngungkit-ngungkit. Sebab salah satu tanda tidak diterimanya amalan itu adalah ketika mengungkit, tertolak amalan jenengan, batal, terhapus, rugi, tewas ngetono duit gede 2 juta, 5 juta, 10 juta, tapi muspro nggak punya balesan apa. Itu namanya jud, artinya derma. Kalau karom, kata para ulama, maknanya adalah memberi dengan cara yang baik sebelum diminta. Pemurah itu ngono. Memberi sebelum diminta. Ngerti.
Jenengan dolen nang omahe kanca misalkan, didelok sepurane gandhe apa-apa nek banyu putih tok, ya wis pemurah. Iki lho gawe tuku kulkas. Masyaallah, watuke kulkas. Iki gawe tuku open, cesuk gawe tuku roti, gawe roti. Masya Allah, iki jenenge orang yang karom, memberi sebelum diminta, pengertian. Pengertiane pol. Umpama bojo suami ku nek encine dermawan. Iya. Umpama sing wedok durung njaluk wis dikeki ali-ali, dikeki kalung. Masya Allah. Lah iki ya wis njaluk dijanjai tok ae. Dilendang medhit gak trimo, ya apa wong lanang iki ngono. Ya apa yamine yamun rabi ket zaman A sampai Z bi gak tau nekokno aku kalung tah ali-ali. Mbok ya apa ditekokno. Jarene loman, dermawan, pemurah. Dijaluk digreniki gak mudun-mudun. Dompet ngono, ndeke wangel golek-golekane. Saumpama seorang laki-laki dermawan, dompet digledakno wis dek njupuk-njupuk sak karep-karep sampean. Oh, insyaallah. Engko sampean umumno ngajine Bu ya. Bi, contohnya wong dermawan iku njaluk sebelum diminta. Samro, njaluk krentek atiku ro enggak? Gak ero akeh krentekku iki, Bi. Wah, iki sing gare bangkrut aku, Dek. Yes. Sampeyan shopping bebas untuk setiap bulan sekali. Loh, kan enak ngono iku. Mumpung aji mumpung ati bojoku bolong. Ya wis digesek kabeh. Bedanya jud sama karom. Kalau jud alias dermawan itu minta memberinya tanpa tendensi, tapi sih dijaluk. Kalau karom belum diminta sudah memberi, sudah ngerti kondisi orang itu. Oh, orang ini kelihatannya kesulitan. Kasih uang, kasih beras, kasih jajan, kasih semuanya. Kilo Pak, gak apa-apa. Loh, mboten, wis ndak apa-apa, ambil aja. Ini keperluan anak istri. Masya Allah, luar biasa, itu pemurah ini. Memberi sebelum diminta. Memberi makan kepada orang lain juga sama. Belum meminta atau sekedar melihat langsung ternyuh. Rasa empatiknya itu luar biasa. Ini orang pemurah ya. Mudah tersentuh gitu loh ya. Lihat nanti seorang ibu-ibu sama anaknya kok di lampu merah, ecek-ecek atau minta-minta, langsung ternyuh. Yang biasanya ngasih 500, ngasih 5.000 atau 50.000. Masya Allah. Itu namanya karom, pemurah. Tetapi ada juga yang mengatakan al-karom itu, pemurah itu ya, mulia itu, ya memberi tanpa tendensi. Jadi satu makna dengan al-jud, itu sebagian pendapat. Tapi yang jelas al-karom itu tadi adalah sifat memberi tanpa didahului dengan permintaan. Jadi orang dermawan itu wong sing gak hitungan. Memberinya tanpa batas dan tanpa tendensi, tanpa diminta pula. Maka urut-urutannya disebutkan Ibnu Qayyim, urut-urutannya wong dermawan saya. Yang pertama, urutan yang paling terendah namanya sakho. Sakho iku urutan terendah. Sakho iku wonge gampangan. Sakho. Ketika dia memberi, nggak khawatir berkurang. Itu sakho ya. Model dermawan sakho itu dia mudah untuk memberi dan merasa nggak keberatan ketika diminta oleh seseorang.
tapi jumlahnya ya yang diberikan itu lebih sedikit daripada yang dia miliki. Iku sakho, gampangan tapi gak akeh-akeh nemen. Nek sekedar ngasih uang 100, 500 gampang. Gak ada beban, gak merasa terkurangi. Urutan yang selanjutnya adalah al-jud atau al-karom tadi. Jud, dermawan. Kalau yang tadi pertama gampangan, sakho. Yang kedua jud, artinya dermawan. Artinya apa dermawan itu? Memberi seimbang dengan apa yang dia miliki, atau memberi yang lebih banyak dari yang ia miliki. Jadi kalau punya hartanya misalkan 100 juta gitu ya, berinya itu 50 juta, 60 juta, enggak etok-etokan. Itu dermawan baru. Punya uang 10 juta ngasihnya 6 juta, 5 juta, paling minim 50-50. 5 juta. Itu kalau ngasih orang. Itu baru dikatakan dermawan atau namanya karom. Memberinya itu melebihi dari apa yang dia simpan, atau 50-50. Setengah-setengah. Ini tipe orang yang dermawan. Jadi kalau kita punya harta 100 juta, kalau kita kasihkan sama orang cuma 100 ribu, 50 ribu, 500 ribu, itu sih belum kategori dermawan. Ngaten loh. Berarti abot jadi orang dermawan itu. Berat. Karena dia berusaha untuk memberi yang banyak. Minimal 40% atau 50%, baru dikatakan dermawan. Kalau dia menginfakkan sedekah hartanya sebesar 100 juta, karena dia punya uang 200 juta, itu sudah namanya dermawan. Biasanya orang punya uang 1 miliar, dikeluarkan 10 juta, itu sudah kelihatan banyak sekali. Kan orang zakat itu ya diambil 2,5%. Itu aja berat. Orang kaya itu loh ya, disuruh zakat bulet aja. Seandainya orang kaya itu mau menunaikan zakatnya, insya Allah kesenjangan sosial itu nggak begitu kelihatan sekali. Tapi berhubung yang kaya makin kaya, yang miskin, dia tidak mau menunaikan haknya, sehingga orang miskin pun nggak bisa memperbaiki ekonominya. Coba bayangkan kalau pengusaha itu pembagiannya rata dan ngitungnya benar-benar 2,5%. Ini banyak nanti yang akan terselamatkan dan akan terbantu. Ini masih zakat loh kewajiban, apalagi jadi orang dermawan. Susah memang dermawan itu. Jadi memberinya sakho sama dermawan itu tidak ada henti. Nggak pernah merasa berkurang. Oh ada, masih ada. Selagi harta yang di rumah masih banyak, tabungannya masih banyak, maka dia tidak segan-segan menghabiskan ada yang di dompetnya. Umpama duit 2 juta, ya gak apa-apa wis disawur-sawurno ngono ae. Gua ya 2 juta disawur-sawurno. Makwung dermawan kok. Guys, dermawan guys. Ini uang guys saya hambur-hamburkan. Sultan. Jadi sultan. Nak sultan Lamborghini, Ferrari, enggak sedekah 1.000, 200.000, enggak cocok dengan Lamborghini-nya yang MM-an. Ngasihnya harus lebih. Nah, urutan yang ketiga, ini urutan yang paling tinggi, itu adalah itsar. Memberikan yang lebih banyak kepada orang lain, bahkan bisa jadi seluruhnya. Itsar. Ya itsar, dudu asar loh. Asar lah marine duhur iki itsar. Itsar itu lebih mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Sampai Abu Bakar pernah kan sedekah infak diberikan semua kepada Allah dan Rasulnya. Ketika ditanya, "Hei Umar,
Kamu sedekah berapa? Aku setengah wahai Rasulullah. Setengah. Kemudian baru, sedangkan kamu Abu Bakar, apa yang kamu berikan? Hai Rasulullah, aku hanya menyisakan di rumah Allah dan Rasulnya. Jadi semuanya aku sedekahkan. Itu namanya ithar. Bat, sudah. Iki dermawan paling super. Ya, ini urutannya sakho, jud atau jawad, atau yang terakhir ithar. Lah kita termasuk yang mana? Sing gampangan ya melok sakho, yang ngasihnya lebih banyak ya atau 50-50 ya melok jud atau karom. Kalau memberinya lebih banyak apalagi full, iku katut ithar. Kayaknya isar ini berat, susah sekali. Nah, ini berat. Kalau Nabi sudah biasa. Kalau Nabi ya, pernah ada seorang perempuan ya dengan 2 anaknya minta-minta kepada Aisyah. Aisyah kemudian masuk ke rumah melihat ternyata tidak memiliki apa-apa kecuali hanya kurma 2 biji. Dalam satu riwayat kurmanya 3 biji. Kalau kurma 3 biji pas. Oh no ya. Kurma 3 biji itu pas. Untuk anaknya 2, dirinya sendiri 1. Padahal di rumahnya sudah nggak ada apa-apa lagi di rumahnya Nabi dan Aisyah. Tapi lebih mementingkan orang lain. Nggak punya apa-apa, nggak ada yang dimakan kecuali 3 kurma, tapi diberikan kepada yang lebih membutuhkan. Ternyata tidak sampai di situ juga. Ibunya dari kedua anak itu ikut ithar. Yang asalnya jatah 1 kurma itu untuk dirinya, dia belah lagi untuk diberikan kepada 2 anaknya, sehingga dia tidak makan kurma. Dia berikan ithar kepada kedua putrinya. Masya Allah, luar biasa nih sifat ithar ya. Dia nggak punya stok apa-apa, tapi dia memberikan kepada orang lain. Wow, kisah-kisah seperti ini luar biasa. Sebagaimana juga sahabat dari Ansor, di saat Rasulullah ada tamu, Nabi pergi ke rumah istrinya, ternyata nggak ada semuanya dari 9 istrinya itu kecuali air putih. Lalu Nabi menawarkan, siapakah yang mau menjamu tamuku? Maka laki-laki Ansor ngomong, saya Rasulullah. Dibawa ke rumah. Tanya ke rumah, Dek, di rumah punya apa? Nggak ada kecuali cuma makanan untuk anak kita. Ya wis lah, gak apa-apa. Ajak main-main biar dia lupa laparnya. Lalu persiapkan makanan itu untuk tamu kita. Dan aku siapkan hanya piring saja. Aku cuma kelutek tapi nggak mangan. Gitu loh ya. Maka ketika malam lampu dimatikan, monggo diunjuk, monggo dimakan. Tamunya makan dengan lahap, sedangkan tuan rumah hanya kelotean dengan piringnya. Klutek-klutek, gimana, enak Pak? Wah, enak pol, enak, aku klutekan tok nang gini. Wes, ya gimana lagi namanya iftar. Sampai anak istrinya juga nggak makan, dirinya juga nggak makan, diberikan kepada tamu. Iku loman sing luar biasa, dermawan puncak-puncaknya. Iftar itu mendahulukan orang lain. Wes. Ternyata kalau kita berkaca ya dari definisi yang diberikan oleh para ulama antara sakho, jud atau ithar, kita masih ikut nomor gak karu-karuan ini. Nomor pertama sakho yo gak gampangan, yo sik akeh nimbang-nimbangi, kadang yo getun. Dikatakan dermawan yo gak ono maneh sing dikekno. Dikatakan ithar yo eman-emanen aku yo butuh. Jadi berarti kita itu harus belajar jadi orang dermawan. Makanya kata Allah, jadilah orang dermawan. Jadilah orang dermawan. Ini dalam segi harta loh ya. Karena dermawan nanti itu banyak macamnya.
Nah, kita belajar satu hadis ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diuriatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas. Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, hina yalqahu Jibril, wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadhana, fayudarisuhul Qur'ana, fala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan. Hadis ini riwayat Muslim. Dan beliau itu lebih dermawan lagi kalau sudah masuk bulan Ramadan. Pada hukum asalnya Nabi itu dermawan. Cuma kalau sudah masuk Ramadan lebih dermawan lagi. Ketika Jibril menemui beliau, Jibril itu menemui pada setiap malam dari bulan Ramadan untuk mengajarkan Al-Quran kepada beliau. Tadarus, deres. No. Jadi darus niku teko bahasa Arab, deres niku teko bahasa Arab nggih, dudu Jawa. Wis deres Qur'ana, iku ngomong Arab jenengan. Ternyata nggak sadar jenengan sudah bisa bahasa Arab ya. Ayo deres Quran. Oh, iki ngajak bahasa Araban. Naam, gitu jawabnya. Naam tok iso e. Naam, thayyib naam, la. Wis pokoknya penting ngarap-arap. Fala Rasulullah, sungguh Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan dalam kebaikan, lebih dari cepatnya angin yang bertiup. Semerat angin bertiup. Wes, kalah cepet karo dermawane Nabi. Berarti gak ukur dermawane Nabi. Nanti kita kisahkan, kita ceritakan bagaimana sih kedermawanannya Nabi itu. Cuma yang kita bahas sekarang, Nabi sosok paling dermawan, tapi jadi lebih dermawan ketika masuk di bulan Ramadan. Dermawan beliau, kebaikan beliau itu begitu cepatnya melebihi dibandingkan angin yang berhembus. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menyarah kitab Bukhari ini, beliau menjelaskan kedermawanan dalam syariat itu tolak ukurnya adalah, tolak ukur dermawan itu memberi sesuatu yang pantas dan layak kepada orang yang pantas dan layak menerimanya. Barangi pantes, wong sing nrimo ya pantes, layak. Tuh kadang kula lan panjenengan sedaya niki pas ngekeki barang ta panganan, biasanya wis gak arep, wis gak doyan, baru dikekno. Iku duduk loman dermawan, tapi kepeksan timbangane gak no sing mangan. Emane sekira tangga timbangane gak sing mangan mambu, cepetan pomo durung mambu. Wah, aji mumpung iki cepetan iki. Biasae wis gak arek pondok kono lah wis plak doyan kabeh arek pondok. Memang pondok itu ditanamkan oleh para asatidnya, para ustadznya dan kiainya, supaya mereka membuat satu organisasi namanya GAM, Gerakan Anti Mubazir gitu. Jadi anak pondok itu sampe nikahi uncali opo yang mesti entek. Soalnya wis punya sumpah gitu loh ya. Jadi ya gerakan anti mubazir, jangan sampai ada sesuatu yang enggak dimakan. Mubazir itu. Makanya sampe nek duwe barang, duwe panganan, kok gak entek, sampean go nang pondok ludes-ludes ngono lho. Ojo kuwatir balik. Apa wae? Iku memang didikane teko ndukur-ndukurane. Jadi innal muzabdirin, sesungguhnya orang yang suka berbuat mubadir itu kana ikhwan syaiton, temannya setan. Jadi mereka itu kalau makan cepat habis.
dikei piro yo entek pisan. Makanya biasanya kalau anak jenengan pulang ke rumah itu waktunya perbaikan gizi yo entek ae sing dipangan. Itu karena didikan dari pondok. Sebenarnya didikan pondok bukan kok rakus tamak gerangsang ora. Cek mboten mubazir lho ngoten tok lho wis. Tadi kesane kok, oh, iki anakku mondok tambah gerangsang yo, mangane tambah akeh. Enggak, iku cuma nerapno dalil cek gak mubazir, cek gak dadi koncone setan. Ojo salah paham lho, Bu. Nek sampean ndelok aneh kok mangane akeh, alhamdulillah duduk koncone setan ngono lho. Tapi nek mane kaken yo koncone setan dadi jaran kepang. Tapi yang namanya dermawan itu harus sesuatu yang layak untuk diberi loh ya, yang layak. Ojo jangan-jangan kacang ijo sing kate mambu dikekno. Setelah itu lihat kedermawanan Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan. Kenapa? Di bulan Ramadan kok semakin tinggi semangatnya Nabi. Padahal bulan seperti ini produktivitas seseorang kan berkurang. Aktivitas juga berkurang, sehingga kemungkinan besar penghasilan juga berkurang. Tapi kenapa di bulan yang penuh dengan lapar, haus, yang kita berusaha banyak makanan dan minuman, kok malah Rasulullah itu sosok orang yang paling dermawan? Nah, ternyata jawabannya yang diberikan oleh para ulama ngeten. Hikmah perubahan kedermawanan Nabi di bulan Ramadan kok semakin hebat. Itu karena beliau habis deres Al-Quran bersama malaikat Jibril. Kan malaikat Jibril tiap malam hadir, datang, ngajari Nabi Al-Quran, baca Al-Quran. Dibaca terus, maka akhirnya Rasulullah SAW alhamdulillah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya habis mendapatkan wejangan dari Al-Quran, mengetahui isi dan kandungannya, sehingga itu mendorong beliau semakin merasa cukup dan terbebas dari sifat tamak. Habis baca Quran, tahu artinya, maknanya, merenungi kandungannya, langsung Rasulullah berarti semakin dermawan. Dia merasa lebih cukup. Dia tidak lagi rakus dan tamak terhadap dunia karena manfaat dari membaca Al-Quran. Harusnya ngoten. Loh, opo katanya kan Nabi itu orang yang dermawan. Cuma paling dermawan dan lebih dermawan ketika masuk Ramadan. Dan rahasianya adalah ketika beliau sehabis membaca Al-Quran. Gak sekedar mau cotok, bukan sekedar membaca, tapi Nabi ngerti, faham arti dan kandungannya. Maka Nabi semakin dermawan, semakin yakin dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi di bulan Ramadan karunianya itu ya berlipat ganda, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kilo rahasiane kenapa Nabi kok semakin dermawan di bulan Ramadan. Bahkan seperti angin berembus, gak ngitung belas. Apa yang beliau miliki langsung dikasih. Jadi kedermawanan beliau semakin berlipat ganda dengan bersatunya beberapa hal di atas. Berjumpa dengan malaikat Jibril, kemudian tadarus Al-Quran, ngerti dan mendapatkan hidayah dari Al-Quran, maka semakin dermawanlah sosok Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi sekarang tinggal kita. Harusnya kalau kita baca Al-Quran, hadir di majelis kajian, harusnya tambah dermawan kan? Harusnya. Sehingga kita benar-benar mengetahui manfaat dari membaca Al-Quran. Ngerti dia. Jadi dia nggak sia-sia, faham, oh manfaatnya seperti ini tuh Al-Quran.
Maka ketika Aisyah ditanya, bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akhlak Nabi itu adalah Al-Qur'an. Tuh, jadi dipahami. Itu alasan satunya. Yang kedua, alasannya karena setan-setan dibelenggu di bulan Ramadan. Sehingga ketika orang berbuat baik itu semakin ringan. Jadilah sosok dermawan. Nah, pun sampean tingali. Kalau sudah masuk Ramadan, orang itu berlomba-lomba menjadi hamba yang dermawan. Sampai masalah takjil lebih-lebih. Saking lu ini dikasihkan kepada tukang becak, kepada gojek, kepada yang lainnya. Saking barokah. Masalah minuman, makanan di masjid melimpah ruah. Jadi selepas Ramadan harusnya lebaran, tapi semakin lebaran badannya itu loh, lebaran. Jenenge poso ikon harusnya bakar lemak, diet gitu ya, mengurangi pola makan gitu. Kok benar-benar jadinya orang yang berpuasa Ramadan 1 bulan penuh akhirnya mendapatkan lebaran. Lah karena banyak makanan, banyak orang ngasih takjil dan banyak ngasih makanan, dapat 1 bulan lebaran. Lebaran wis. Tambah lebar, poso kok tambah lebar yo. Barokah iki tengere. Barokah. Masya Allah. Poso barokah ini tambah dadi. Tambah lebar wae. Maka sekarang kita itu banyak membaca Al-Quran. Apakah sudah banyak mendapatkan ilmu dari Al-Quran? Kita sudah mendapatkan pengajian dari Al-Quran yang kita hadiri. Apakah sudah memotivasi kita untuk menjadi hamba yang dermawan? Sekarang kan tinggal pertanyaannya kepada kita masing-masing. Kedermawanan kita sekarang masuk enggak terkategorikan sebagai orang dermawan? Nah, dan kedermawanan Nabi dikatakan seperti angin yang bertiup berhembus. Berarti apa? Oh, enteng. Seenteng-enteng. Kula panjenengan nggih rada enteng nek pas Ramadan. Tapi karena bukan paham Al-Qur'an yang dibaca, tapi karena termotivasi juga dengan orang-orang kok podo nyumbang dan memberikan kepada orang lain. Mosok aku gak. Nah, motivasinya itu kadang-kadang. Iya rek poso-poso mumpung dilipat gandakan pahala. Tak melok aku isan sedekah. Tak melok aku nggih takjil, tak melok. Cuma takjil sekarang jarang yang kolang-kaling, nggak ono ya. Kolak-kolak seperti itu. Wis nggak level. Saiki wis macem-macem. Dulu itu menu favorit dan menu utama, kolak itu. Itu kan menu wajib dulu itu, orang berpuasa itu. Sekarang beda sudah. Pizza Hut, sosis, junk food gitu loh. Semua dekek meja kabeh. Nah sekarang lihat bagaimana sih kedermawan Nabi kok dikatakan seperti angin berhembus. Annahu bainama huwa yasiru ma'a Rasulillah. Jubair bin Mut'im ini menceritakan bahwasannya di hadis riwayat Bukhari ini ya, bahwasannya ketika Jubair ini berjalan bersama Nabi, ketika pulang dari perang Hunain, orang-orang itu mengerumuni Nabi. Di saat itu beliau berada di pohon Samurah. Orang mulai meminta-minta kepada beliau sampai mereka itu memaksa beliau. Sampai Nabi itu berada di pohon Samurah nih, terdesak. Itu Nabi saking umum dermawane. Dari perang Hunain semua itu berlomba-lomba minta, aku Nabi, aku Nabi. Soalnya wonge loman, dermawan.
Dan itu umum, sampai terlepaslah selendangnya Nabi. Nabi itu sampai terlepas selendangnya karena orang itu berjubel-jubel meminta kepada Nabi. Nabi yo gak marah, Nabi yo gak membawa pengawal pampres gitu ya, gak pakai itu wes santai, gak ono wes entek ya sudah. Dan itu sudah biasa kalau orang-orang menunggu Nabi selepas perang. Karena apa? Banyak membawa ghanimah, harta rampasan perang. Itu sudah wajar dan biasa. Karena orang terkenal dermawan biasanya memang seperti itu. Misalkan jenengan habis rekreasi dari Bali atau Jogja, nu tetangga-tangga sudah jaga wis, dia oleh bermetah kelambi Bali leyake, gitu kan? Jare oleh leyak Bali kene ngono. Apa toko Jogja Nyiloro Kidul sembarang bebas wis. Diminta oleh-olehnya. Hal itu lumrah dan wajar. Apalagi Anda terkenal sosok dermawan. Bahkan Nabi ini ya pernah didatangi oleh orang Ansor. Ada beberapa orang Ansor, sa'aluhu fa'atuhu. Datang kepada Nabi minta kepada Nabi. Nabi pun mengasihinya, memberikannya. Sudah selesai, sudah hajatnya. 3 orang ini, saya butuh ini, butuh itu, dikasih semua. Pada kesempatan yang lain datang lagi, minta lagi, dikasih sama Nabi. Kesempatan lain minta lagi pada Nabi dan Nabi mengatakan habis, sudah nggak ada. Seumpama ada pasti akan kukasih karena aku nggak pernah menyimpan sesuatu untuk diriku sendiri. Saking ngono. Sopo sing teko njaluk apa dikei karo Nabi. Nabi kula butuh kipas angin soalnya sumuk kajian teng jaba, langsung dikei. Lho, ngoten lho. Nah niki kipase luwih teng mriki. Misale langsung njaluk apa teko dijabahi. Gak pikir panjang. Kalau di luar kan gak mungkin dipasang AC kan, ya kipas angin. Angin tapi sepoi-sepoi kok. Seperti kedermawanannya Nabi. Sepoi-sepoi. Berembus. Dan itu lumrah dan biasa. Ada orang minta dikasih. Orang minta lagi dikasih. Nabi itu gak bisa ngomong ora iso. Alasan aku gak duwe, gak kok nek sampean pas diutangi duwe ngene iku lho. Nah, kan beda. Sepurane aku gak ono ya kanggo Kanggo apa ya? Kanggo tak celengi. Akhirnya ya wis gak iso. Itu bulat. Nek Nabi itu ndak pernah sih tanya macam-macam. Kalau kita kan diinterogasi, gawe apa nyelang duwe? Ge bayare anak sing ndi nomor piro? Sekolah ning ndi? Gak iso ta dicicil ditunggak nang gurune nang sekolahane. Terus saya gak mari-mari. Ujung-ujungnya ya gak dikei lho padahal. Kayak mang wis gak dikei. Tapi interogasi ini luar biasa. Nah, kalau Nabi itu wis gak banyak omong. Butuh nggih pira? 1 juta nyoh iki lho. Sampeyan pinten? Kula 2 juta nyoh iki lho. Sampeyan pinten? Kula 1,5 juta mawon nyoh. Langsung dikasih dermawan Nabi. Enggak ditewakon-takoni model ge opo iki. Enggak pernah. Karena Nabi yakin juga dengan sahabatnya. Ku jenenge angin berembus. Kemudian pernah juga Masu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal islami syai'an illa a'tahu. Hadis riwayat Muslim. Nomor hadisnya 2312. Dari Musa bin Anas, dari ayahnya dia berkata, Masu'ila Rasulullah alal islam syai'an illa a'tahu. Tidaklah Rasulullah itu dimintai sesuatu karena masuknya kaum mu'alaf ke dalam Islam, melainkan pasti beliau memberikannya.
Jadi kalau ada orang mu'alaf ini ya, orang mau masuk Islam, langsung minta apapun dari Nabi, pasti akan diberi. Ini prioritas ini, orang mu'alaf prioritas. Kemudian datang kepada beliau seorang laki-laki. Maka Nabi memberikan kepadanya sejumlah kambing di antara dua gunung. Jadi fa'atau ghanaman baina jabalaini faraja'a ila qaumihi. Lalu orang mu'alaf yang baru masuk Islam itu kembali ke kaumnya dan berkata, "Ya qaumi, wahai kaumku, aslimu, masuklah kalian kepada agama Islam. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqah." Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan suatu pemberian dan beliau tidak pernah takut yang namanya fakir ketika memberi. Apalagi ini orang-orang baru mengenal Islam, mu'alaf baru masuk Islam. Wah, Nabi itu memiliki prioritas, dikasih semua apa yang diminta. Minta apa? Dikasih sama Nabi. Itu Masya Allah luar biasa. Ini kasusnya karena apa? Orang mu'alaf itu masih lemah ekonomi, lemah keyakinan. Terkadang mereka juga diputus sama keluarganya, diputus sama teman-temannya. Maka butuh dibantu dan ditarik. Kita butuh mengulurkan tangan kepada mereka. Maka Nabi memberikan prioritas kepada mu'alaf. Jenengan dari konco mu'alaf sinten mawon, berikan perhatian prioritas untuk memberikan pendidikan ataupun bantuan. Karena mereka masih goncang. Lah kalau goncang, masalah ekonomi lebih-lebih lagi. Aduh, aku masuk Islam kok tambah soro, tambah melarat, tambah gak karu-karuan, gak ono koncone, gak ono sing bantu. Tak balik maneh wae. Bisa jadi seperti itu. Gara-gara apa? Gak ada perhatian dari saudara sesama Muslim, dan kasus itu banyak terjadi. Karena seseorang kurang perhatian terhadap temannya atau saudaranya yang sudah mu'alaf. Karena mereka disisihkan dari keluarganya, diusir. Kamu gak usah pulang lagi ke rumah. Tidak mendapatkan warisan, tidak mendapatkan apa-apa, kasihan. Maka kita kasih, gitu loh ya. Beri mereka prioritas, berikan mereka bantuan. Nah, Nabi ngasih wis sapa wae sampai pernah memberikan kambing yang banyaknya itu di antara dua gunung. Gesok bayangno kita. Wedhus kambing sing jumlah banyak di antara dua gunung. Kalau sudah banyak itu berapa kalkulasi uangnya? Kan berarti Nabi itu nggak pernah ngasih cuma 100.000, 200.000, jutaan, miliatan. Oh, kambing segitu banyaknya. Dan ini pun berefek akhirnya. Orang yang tadi sudah diberi, maka akan mengajak kaumnya. Wahai kaumku, masuklah kamu ke dalam Islam. Sebab Nabi Muhammad itu kalau ngasih nggak pernah takut dengan kefakiran, pasti akan diberi. Contoh kedermawanannya Nabi itu. Oh, mas 10 lebih 10. Kemudian ada lagi hadis, ya ibna Adam. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wahai anak Adam, innaka an tabdzulal fadla khairun laka wa an tubshikahu syarrun laka wa la tulamu ala kafafin wabda biman ta'ul wal yadul ulya khairun minal yadis sufla. Wahai anak Adam, sesungguhnya kamu itu apabila memberikan kebaikan, wahai anak Adam, sesungguhnya kamu itu apabila memberikan kebaikan, hal itu akan lebih baik bagimu di dunia dan di akhirat. Bagus, baik di dunia dan akhirat. Dan apabila kamu menahan hartamu, maka hal itu akan lebih jelek bagimu. Dan engkau tidak dicela bila bersedekah sesuai dengan kadar kemampuanmu. Sedekah tidak harus jumlah yang banyak ya,
sekedar kemampuan kita, dan mulailah dari tanggungan orang-orang tanggunganmu, ya istri, ya anak, ataupun orang tua, dan orang yang menjadi tanggungan kita. Wal yadul ulya, tangan yang di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Ini juga dalil yang menunjukkan kedermawanan Nabi, agar kita disuruh memberikan kebaikan kepada orang lain, karena hal itu akan lebih baik bagi kita di dunia dan akhirat. Tapi kalau kita menahan, justru hal itu buruk bagi kita. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini juga anjuran agar seorang itu lebih banyak memberi, jangan suka meminta. Dan anjuran juga diberikan oleh Nabi kepada para sahabatnya ketika mereka ditanya, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Ayo, siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia cintai daripada hartanya sendiri? Ditanya, siapa di antara kalian yang suka harta ahli warisnya atau harta dia sendiri? Maka mereka menjawab, qalu ya Rasulullah ma minna ahadun ila maluhu ahabbu ilaihi. Wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara kami melainkan hartanya lebih ia cintai. Kalau gitu, kata Nabi, fa inna malahu ma qaddama wa malu warithihi ma akhkhara. Sesungguhnya hartanya adalah sesuatu yang dia sedekahkan, yang dia infakkan, yang dia berikan kepada orang lain. Itulah harta dia sesungguhnya. Sedangkan harta yang dia tahan adalah harta untuk ahli warisnya. Harta yang dia tinggalkan, ditinggal mati, untuk ahli warisnya. Makanya mumpung masih hidup, kira-kira siapa yang lebih cinta hartanya sendiri dengan atau harta ahli warisnya dengan harta sendiri? Ya dijawab, ya kabeh pengen harta sendiri. Nah, kalau pengen harta sendiri itu, yang kalian sedekahkan itulah hartamu sendiri, yang kalian akan temukan kelak di akhirat. Tapi yang kalian simpan, yang kalian biarkan, yang kalian tahan, itu justru nanti dibagi oleh ahli warismu. Kamu gak dapat apa-apa, percuma. Wis mangane dengkrek, gak gelem mangan enak, ben iso nyelengi numpuk. Kan ada orang itu, biar uangnya banyak, makannya jerangking. Mangan iku titik iwake sing gampang-gampang ae. Wis sing kerupuk iku wae wis, gak antep-antep sing enteng-entengan ae. Ngono. Ya wajib tempe gak wajib. Terus apa maneh ya? Lah nek ngelangi kok luntas, sayur-sayuran luntas kesimbukan, wis enak lah engko ana godhonge. Godhong pohong ya dipan godhong pohong, godhong blimbing ya godhong blimbing, godhong pelem ya godhong pelem. Ya apa carane ngirit? Ternyata tambah murus. Ya tambah entek digawe berobat, karepe ngirit tapi tambah ngorot. Ngono lho. Iku malah enggak apik, enggak bagus. Lah apalagi orang yang memang ada tipenya itu dibuat makan aja sayang betul. Dieman-eman, dicelengi terus. Padahal umpama mati, rugi kan? Dhewe wis gesok mangan enak, terus duwe didom anak-anake. Belum bisa menikmati. Tapi nek wong seneng duwe dhewe, mumpung aku si urip, ya wis tak dum-dumne, tak sawur-sawure, tak sedekahne. Sebab ini nanti yang aku berikan kepada orang lain akan aku temui kelak di akhirat. Iku wong sing berakal gitu. Saiki mangkane gak usah dicelengi akeh-akeh nemen. Soale engko nek mati cek lali kanggo anake. Mumpung sik ana ngene iki, wis sampean gawe sedekah. Digawe infak,
digawe jalan fisabilillah, digawe ngurip-nguripi agama. Timbangane dicelengi tok nandon nang ATM terus mati ya kabeh kedue anak gurung mesti soleh lan soleha. Kadang-kadang digawe royokan tambah perangan tambah gak wau tambah gegeran. Makane nek ninggalno dhuwit nang anak ditinggal mati ojo akeh-akeh. Sak cukupe ae. Dikei tulis wasiat. Hartaku keseluruhan adalah 500 juta. Dan aku berikan kepada anakku 200 juta. Yang 300 aku sedekahkan untuk fisabilillah. Ben kakek-kakek didume. Oh, no, itu 500 juta. Nek 500 triliun, yo masya Allah. Intine yo sak cukupe ae. Sebab nek dikek wasiat biasa royokan. Banyak pilih yang mana. Hartanya yang akan didapatkan dijumpai kelak di akhirat ketika pulang, atau yang dihabiskan oleh ahli warisnya. Ya, sahabat menjawab, yo seneng dunyane dhewe, hartane dhewe Nabi. Ya wis nek jene seneng hartane dhewe, sing akeh-akeh infak, sing akeh-akeh sedekah. Sebab itu kembalinya kepada antum-antum sekalian. Nanti kita akan sebutkan jenis kedermawanan itu ada berapa. Ada 10 ya tingkat kedermawanan itu ya. Jadi sosok dermanya Nabi itu kok bukan kok harta tok lo ya. Yo tenagane, waktune, pikirane. Yo sak kabehane. Itu dermawan 100%. Jadi dermawan itu jangan setengah-setengah, jangan nanggung-nanggung, tapi dermawan yang 100%. Benar-benar memberi tanpa pamrih. Dari segi tenaganya, waktu istirahatnya. Ini loh yang jarang orang mau memberikan waktu istirahat. Jadi termasuk dermawan, Bu, orang yang mau memberikan waktu istirahatnya kepada orang lain. Jadi enak-enak iki wayahe jam, ngantuk-ngantuke jam 11 niki ya. Ngantuk-ngantuke wayahe enak-enake turu. Ana sing ngrewuk, "Ayo yuk terno aku nang pasar larangan blonjo kate nggae jajan." Memberikan bantuan, mengantarkan, itu kan pahalanya besar toh. Lebih baik daripada iktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Kan gitu pahalanya. Nah, tapi iki waktu sing enak-enak istirahat, enak-enak turu jam 11 siang. Kalau Anda adalah sosok dermawan, maka Anda akan mengiyakan, ya wis tak terno. Tapi dilandasi dengan ilmu. Aku ingin dermawan 100%. Karena dermawan dengan memberikan waktu istirahat itu kedermawanan melebihi dari dermawannya harta. Wis tak budal aku. Soalnya ya mendapatkan keutamaan lebih baik daripada itikaf 1 bulan di masjidnya Nabawi. Ya sih, ayo tak terno. Berangkat budal. Masya Allah. Ini namanya dermawan dari waktu istirahatnya. Jam istirahat tapi dibuat nolong kepada teman-temannya. Ya nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang masalah jenis-jenis dan macam kedermawanan yang ada 10 ya. Kedermawanan itu ada 10. Cuma kajian kita selalu to be continued gitu loh. Bersambung. 10 itu apa saja? Oke. Ya kita sebutkan di bulan depan insyaallah. Jadi yang pertama itu dermawan jiwa raga. Ngekekno jiwa dan raganya, mengorbankan nyawanya. Ini dermawan yang paling tinggi. Apa itu? Jihad. Jihad dermawan sing paling tinggi iku ya mendermakan nyawane, setor nyawa iki lho. Sudah habis.
Sudah mulai sesi pertanyaan kah? Ada yang ditanyakan kah? Ada? Oh, monggo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa Ustaz ini pertanyaannya tidak sesuai tema boleh Ustaz? Boleh, boleh. Iya. Masalah ini saya tuh mau buka rekening di Bank Syariah Indonesia. Itu tadi saya sudah bertanya mengenai bagaimana proses seperti kalau seperti mudharabah, akadnya seperti apa gitu. Mau kerjasama apa? Kerjasama apa? Bahkan mau buka rekening ke Bank Syariah. Oh, mau buka rekening. Monggo, monggo. Karena tidak punya ilmu tentang itu, jadi saya tanya Ustadz, makanya akadnya itu apa gitu ya? Iya, tadi saya sudah ke banknya, kemudian memang ada pilihan. Iya, mudharabah itu pembagian laba, pembagian keuntungan. Yang saya tanyakan ke Ustadz, bagaimana misalkan saya nabung 100 juta misalnya. Misal. Kan ada keuntungan tadi disebutkan itu mudharabah. Iya, mudharabahnya itu 30%, tapi tidak setiap bulan itu 30%. Jadi tergantung keuntungan dari banknya. Jadi banknya. Untungnya dari mana bank itu? Untuk apa? Ya diputar, nggak tahu anak saya namanya Ustaz. Muternya itu kan muternya kipas angin atau muter apa gitu ya? Jadi bagaimana Ustaz? Kalau misalkan buka rekening di situ gitu dengan akad mudharabah, sesuai syariatnya seperti apa? Apa Ustaz? Ya. Belum punya ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau pengen di banknya akadnya itu ya nitip gitu aja, jangan mudharabah. Kalau mudharabah otomatis kerjasama. Kalau kerjasama harus tahu dulu jelas, nggak boleh goror. Jelasnya itu buat kerjasama apa? Usaha ayam kek, kereco, opo kul, opo bekecot. Nah kan itu toh, biar tahu. Lah kalau usahanya nggak jelas itu namanya goror. Terus uangnya dari mana keuntungannya ini? Oh nggak tahu jenis usahanya. Kayak jenengan sama saya ini mau kerjasama kan jelas. Ustadz mau kerjasama apa? Oh saya punya toko keramik gitu ya. Maka per bulannya nanti nggak harus 30%, tergantung keuntungan kita. Baru dibagi, itu namanya mudharabah. Bentuk dari kerjasama usahanya itu jelas. Lah sampean teng bank iku ora jelas ge kerjasama apa, usaha apa. Nah usaha bank titilan kan padha wae. Makanya jangan pakai akad mudharabah, akadnya ya wis aku nitip, cek aman ngono lho, cek gak diincer maling, disimpan biar aman. Biar bisa untuk transaksi gitu. Jangan pakai akad mudharabah atau Pak atau Mbak, saya nggak pakai bunga, saya pengen nitip gitu aja, aman, jadi bunganya 0%. Kalau dibuat kerjasama harus jelas, namanya kerjasama mudharabah itu. Buat kerjasama itu apa itu bang, gitu ya? Oh ini buat usaha bakso dan tahu tek, jelas, ya. Ada tahunya tek, ada baksonya. Tapi kalau nanti usahanya macam-macam nih bu, macam-macam itu apa gitu? Kan nggak jelas. Dipinjemkan ternyata dapat laba lo dibagi sampai, nah itu yang nggak benar. Jadi itu namanya goror, jangan. Iya. Berarti syariah di Indonesia itu memang belum pure syariah ya Ustaz? Belum pure ya, belum pure. Aduh kalau bahas bank itu berat. Jazakumullah khairan Ustaz ilmunya. Iya, jazakumullah khairan.